Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Tania Etnabati Ustente. Pada kesempatan kali ini, saya Joko Agustin Wahyu akan mempresentasikan hasil analisis teknologi pelaksanaan konstruksi bangunan air dengan studi kasus pada proyek Bendung Kamijoro. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan tiga hal utama. Pertama, teknologi pelaksanaan bendung tetap. Kedua, analisis metode Riper Jefferson sebagai pada sungai lebar seperti Sungai Progo. Dan ketiga, evaluasi manajemen risiko, khususnya terkait banjir lahar dingin. Proyek ini memiliki urgensi tinggi karena Bendung Kamijoro berfungsi vital untuk menyuplai air baku ke bandaranya sebesar 500 liter per detik, mengairi lahan irigasi seluas 2.370 hektar, serta menjadi jembatan penghubung strategis antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Dalam analisis ini, saya menggunakan pendekatan tiga elemen teknologi konstruksi. Keberhasilan proyek ini didukung oleh penggunaan peralatan berat yang tepat seperti tower crown dan long arm excavator. Metode kerja yang terukur meliputi River Diversion serta penerapan K3 yang ketat mengingat tingginya risiko bekerja di badan air. Secara teknis, Bendung Kamijoro beroperasi di Sungai Progo. Tipe bendung yang digunakan adalah patchwork atau bendung tetap dengan lebar bentang mencapai 161 meter dan tinggi mercu maksimal 5 meter. Fasilitas pendukung yang mencakup intek, kantung lumpur, dan jembatan pelintas di atasnya. Kita masuk ke inti pembahasan teknologi tentang tantangan terbesar proyek ini adalah bagaimana melakukan konstruksi struktur beton di tengah sungai yang aktif. Oleh karena itu, metode pengelakan sungai menjadi kunci utama keberhasilan. Mengingat Sungai Progo memiliki debit banjir yang besar dan risiko lahar dingin, metode open channel diversion dilakukan secara bertahap. Strateginya terbagi menjadi tiga tahap. Tahap satu, kita bekerja di sisi kiri sungai terlebih dahulu untuk membangun intek dan sebagai tubuh bendung. Aliran sungai kita arahkan ke sisi kanan. Tahap kedua, setelah sisi kiri selesai, aliran sungai dilakukan melewati struktur yang sudah jadi tersebut. Sehingga kita bisa mengeringkan sisi kanan untuk membangun sisa tubuh bendung dan kantung lumpur. Tahap ketiga adalah tahap cross atau finishing. Untuk menciptakan area kerja yang kering, digunakan sistem cover dam. Cover dam dibangun menggunakan kombinasi steel sheet file
dan jumbo bag berisi pasir untuk menahan arus. Selanjutnya, hembusan air yang masuk dipompa keluar menggunakan metode open pumping dengan pompa submersible kapasitas besar. Pekerjaan dimulai dengan stripping untuk membersihkan endapan lumpur, dilanjutkan dengan galian struktur hingga mencapai elevasi tanah keras. Sheet pile dipasang sebagai proteksi galian agar tidak longsor tergerus air. Pada pekerjaan struktur utama, digunakan metode mis konkrit dengan mutu beton K225 hingga K300. Pengecoran dilakukan dengan batching plan on-site untuk menjaga kontinuitas. Kontrol suhu sangat diperhatikan untuk mencegah retak. Selain itu dilakukan pekerjaan grouting, baik grouting untuk membuat tirai kedap air di bawah pondasi maupun consolidation grouting untuk memperkuat daya dukung batuan besar. Consolidation grouting mengisi rongga batuan untuk memperkuat daya dukung pondasi. Salah satu fitur ikonik adalah jembatan pelengkung baja di atas bendung. Metodenya meliputi fabrikasi di workshop, perakitan segmen, distro york, darat dan flash living atau pengangkatan menggunakan roller prom kapasitas 50 sampai 100 ton dengan presisi tinggi. Proyek ini menggunakan konsep ekotekno. Secara teknis, kami menggunakan digitalisasi seperti drone mapping dan total station untuk akurasi layout yang melengkung. Secara sosial, bendung ini diintegrasikan dengan Taman Kamijoro sebagai ruang terbuka hijau dan wisata edukasi yang terbukti mampu menghidupkan ekonomi UMKM. Tantangan terbesar di lapangan adalah banjir lahar dingin dan gerusan tebing. Solusinya adalah manajemen jadwal yang ketat, pekerjaan yang teratur, bahwa air wajib selesai di musim kemarau. Selain itu, proteksi tebing dipasang lebih awal sebelum aliran sungai dialiri untuk mencegah erosi.
Nah, video animasi dan pelaksanaan bendung Kamisoro. Bisa dilihat di sini kondisi awal Sungai Progo yang cukup lebar. Proses pengerukan dasar sungai, proses pembuatan cover dam tadi, ini proses pengecoran dan proses pengecoran kuadrat lantai bendung. Mungkin rekan-rekan bisa melihat uh, video lengkapnya nanti di link yang saya cantumkan. Ini juga merupakan video animasi untuk proses pembuatan cover dam ya, di proses pumping pengeringan. Jadi teman-teman bisa lihat di video lengkapnya di video presentasi. Baik, sampai di kesimpulan, keberhasilan pembangunan bendung Kami Joros sangat bergantung pada keadaan metode record diversion dan dewatering. Sinergi antara alat berat, presisi, dan manajemen waktu yang menyesuaikan musim sangat krusial. Konsep ekotekno juga membuktikan bahwa infrastruktur air tidak hanya bisa fungsional, tetapi juga humanis dan bermanfaat bagi ekonomi warga. Berikut merupakan daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.